kasih untuk panitia yang sudah mempercayakan saya sebagai moderator. Adapun untuk pembahasan materi pada hari ke-6 ini, pemateri akan diberikan kepada Mem Agnes selaku guru mata pelajaran matematik yang sudah mengikuti pelatihan sebelumnya. Kemudian untuk mempersingkat waktu karena nanti ada jadwal pemadaman listrik, sebelum masuk ke acara ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya kita mulai karena waktu kita terbatas. Nah, di sini di jadwal saya dipercayakan untuk membawakan 2 materi, yaitu alur tujuan pembelajaran dan juga asesmen. Nah, jadi seperti yang pastinya sudah Bapak Ibu pelajari pada asinkronus hari yang lalu, itu mengenai alur tujuan pembelajaran dan juga asesmen ya Bapak Ibu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin lihat hasil kolaborasi dari Bapak Ibu dalam setiap kelompok ya, karena ada kelompok IPA, kelompok IPS, dan kelompok bahasa. Jadi sebelumnya kita mengulang dulu apa yang dimaksud dengan alur tujuan pembelajaran. Ya, mungkin saya tanya dulu beberapa orang mengenai apa yang sudah Bapak Ibu pahami terkait alur tujuan pembelajaran. Ya, paling tidak pengertiannya yang Bapak Ibu tangkap saat Bapak Ibu mempelajari terkait materi tersebut. Coba yang pertama mungkin Mem Rizkika. Kalau menurut Mem Rizkika, sepemahaman Mem Rizkika mengenai alur tujuan pembelajaran itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan secara singkat. Tujuan pembelajaran kita berdasarkan fase, kemudian melihat capaian pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian menyesuaikan susunan kalimat yang betul-betul nanti bisa kita ukur pencapaiannya. Oke, ya berarti tujuannya itu tercapainya capaian pembelajaran ya, intinya seperti itu ya. Dari Mem Rizkika. Mungkin dari Mem Rika? Halo Mem? Iya. Mem Rika mungkin bisa menyampaikan sepatah dua patah kata mengenai yang Mem Rika pelajari terkait alur tujuan pembelajaran ATP. Alur tujuan pembelajaran yang kemarin saya pelajari, yang pertama itu adalah ada capaian pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah itu adalah capaian minimum. Lalu di situ kita membuat alur. Jadi terus habis itu nanti di akhirnya tuh ada asesmennya gitu. Asesmen di akhir. Oke. Berarti tujuannya mencapai asesmen di akhir seperti itu ya, Mem Rika ya. Mungkin satu orang lagi. Pak Wahyu silahkan. Oke, kalau saya skenario ya, skenario yang bertujuan untuk menyusun fase, bukan menyusun fase, lebih ke urutan untuk mencapai fase dan capaian pembelajarannya. Jadi sederhananya adalah skenario. Ya, skenario. Gitu. Ya. Oke, ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi alur tujuan pembelajaran itu seperti skenario untuk mencapai capaian pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah. Jadi yang seperti tadi Mem Rika bilang mungkin capaian pembelajaran minimum. Nah, seperti itu. Oke. Itu mengenai pengertian dari alur tujuan pembelajaran ya. Karena dalam setiap pembelajaran pasti kita punya tujuan.
Nah, dan untuk sekolah penggerak ini, alur tujuan pembelajaran di dalamnya itu tidak bisa kita lepaskan dari hatinya sekolah penggerak. Kalau di sini saya menangkap itu adalah profil pelajar Pancasila itu sendiri, ya. Nah, jadi dalam alur tujuan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran itu berarti harus termuat profil pelajar Pancasila yang sudah kita pelajari sebelumnya, seperti itu ya. Nah, oke. Untuk saya kasih waktu untuk setiap kelompok ya. Saya kemarin kan ada tugas ya, ada tugas kelompok, tugas kolaborasinya yang ada di tugas hari kelima. Mungkin dari setiap perwakilan kelompok IPA, IPS dan bahasa mungkin bisa menampilkan tugasnya. Kalau tugasnya itu menyusun alur tujuan pembelajaran. Nah, seperti itu. Jadi mungkin kita bisa lihat dari kelompok IPA itu seperti apa, IPS mungkin, dan juga bahasa. Tidak usah lama-lama, mungkin paling 2-3 menit lah kita lihat, karena waktu kita yang terbatas. Mungkin dari kelompok apa dulu? Silakan. Nah, IPA kemarin yang ngupload tugasnya di Ibu Sangsue ya. Mungkin Ibu Sangsue bisa membantu untuk menyampaikan untuk materi yang kelas 10. Iya, silakan mungkin Bu Sangsue. Iya, Bapak. Saya coba dulu untuk share screen ya. Iya. Oke. Iya, mungkin bisa dikasih besar Bu Sangsue. Iya. Jadi silahkan mungkin Bu Sangsue langsung mempresentasikan atau ada perwakilan temannya lagi, silahkan. Baik Bu, di sini saya coba presentasikan hasil dari ATP kemarin ya, yang sekiranya mungkin masih banyak perlu dikoreksi lagi. Jadi di sini saya mengambil fasenya itu merupakan fase E, kemudian elemen domain yang dipilih ini adalah keanekaragaman makhluk hidup. Selanjutnya di sini saya menjelaskan dulu, menuliskan capaian pembelajaran CP-nya itu setiap fase berdasarkan fase E, sebagaimana yang ada di salinan CP itu. Baru kemudian saya merincikan lagi CP berdasarkan domainnya sesuai dengan materinya, di mana tadi keanekaragaman makhluk hidup, yaitu memahami konsep ini, keanekaragaman makhluk hidup, tingkat keanekaragaman makhluk hidup, dan peranannya sampai dengan ancaman dan upaya pelestariannya. Kemudian di sini saya menuliskan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya ini yang saya pahami itu ada KKO-nya seperti taksonomi Bloom, kemudian ada konten dan juga ada variasinya. Yang pertama ini seperti peserta didik menganalisis, ini KKO-nya, kemudian kontennya adalah misalnya tingkat keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, kemudian variasinya ini misalnya menggunakan kata-kata sendiri, dan seterusnya. Kemudian alur tujuan pembelajarannya untuk elemen keterampilan prosesnya ini yang dinilai yaitu mengamati, mempertanyakan, sampai dengan mengkomunikasikan hasil, dan profil pelajar Pancasila yang dimasukkan yaitu mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian di sini dijabarkan kegiatan pembelajarannya itu seperti apa, secara ringkas mulai dari awal sampai dengan akhir. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Sangsue. Mungkin ada yang mau menambahkan atau mau berdiskusi mengenai alur tujuan pembelajaran pada kelompok IPA. Iya, jadi ingat dalam pembuatan alur tujuan pembelajaran itu ada yang namanya kompetensi, konten, dan variasi. Nah, tadi pagi saya dapat WA dari instruktur saya, katanya untuk yang terbaru minimal itu ada kompetensi dan konten. Jadi variasi itu boleh sebagai pelengkap tambahan. Jadi paling tidak harus ada dua ini, yaitu kompetensi dan konten dalam setiap tujuan pembelajaran yang tertulis. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok IPA. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut. Kalau kelompok IPS belum siap, mungkin bahasa? Mungkin yang upload kemarin? Oke, tidak apa-apa kalau belum siap. Yang penting tadi kita sudah dapat satu contoh ya dari IPA. Kalau gitu kita kembali ya ke alur tujuan pembelajaran yang tadi. Ya, saya buka modulnya ya. Bisa kelihatan Bapak Ibu
layar saya? Ya. Ini modul yang ada di LMS Bapak Ibu juga ya, mengenai tujuan pembelajaran, konsep tujuan pembelajaran. Oke ya. Ingat, harus ada kompetensi ya. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran memuat 3 aspek. Yang pertama, kompetensi ya. Kompetensi itu berarti seperti yang tadi, mungkin bisa diambil dari KKO-nya, menyajikan, mempresentasikan, atau apa yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Ya, itu kompetensi. Lalu konten. Jadi konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama. Ya, jadi apa yang ingin dicapai, tentang apa, seperti itu. Lalu ada juga variasi. Jadi variasi itu keterampilan berpikir apa saja yang kita harapkan dapat dikuasai oleh peserta didik. Seperti itu. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok IPA, ya. Oke, itu mengenai konsep tujuan pembelajaran atau 3 aspek yang termuat. Lalu konsep alur tujuan pembelajarannya ya. Oke, seperti yang tadi sudah dijabarkan juga oleh teman-teman mengenai pengertian ATP itu sendiri. Jadi alur tujuan pembelajaran, ada yang bilang tadi seperti skenario atau jalannya ya. Jadi jalan di mana kita dapat tujuan akhirnya adalah kita mencapai capaian pembelajaran seperti itu. Jadi dimulai dari fase apa, lalu tujuan yang pertama apa, ya. Kalau sudah selesai tujuan yang pertama terpenuhi, kita masuk ke tujuan yang kedua dengan tingkat kompetensi yang lebih tinggi, tujuan yang ketiga, tujuan yang keempat sampai tujuan ke N misalnya, hingga termuatlah capaian pembelajaran dan kita bisa menyatakan anak-anak tuntas dalam tanda kutip tuntas seperti itu karena sudah dapat capaian pembelajaran yang kita harapkan seperti itu ya. Itu mengenai konsep alur tujuan pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, mengenai ATP mungkin ada pertanyaan atau ada sesuatu yang mungkin dapat kita diskusikan bersama sebelum kita melanjut ke materi yang lain. Berarti mengenai ATP, alur tujuan pembelajaran, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Amen. Kalau begitu kita lanjut saja ke materi yang berikutnya mengenai asesmen. Ya. Oke. Sebelum kita memulai materi mengenai asesmen, saya ingin kita santai sedikit, ya. Santai sedikit, saya akan menampilkan sesuatu, Bapak Ibu. Di sini nanti saya akan tampilkan pilihan, jadi Bapak Ibu silakan memilih sesuai gambar, ya. Nah, setelah itu silakan ketik jawaban Bapak Ibu di kolom komentar, seperti itu ya. Nah, jadi yang pertama, untuk soal nomor 1, sudah muncul Bapak Ibu? Please pilih yang mananya sudah? Sudah, Ma'am. Oke, yang pertama ya. Silahkan memilih A atau B. Silahkan ketik jawaban di kolom komentar. Yang menurut Bapak Ibu lucu. Lucuan aku, Ma'am. Oh iya. Tapi tidak ada pilihan ayu di situ. Oke, sudah. Nah, ini nggak bisa otomatis, jadi saya harus buka satu-satu, Bapak Ibu. Rata-rata B ya. B. A, Pak Wahyu, Bu Utari A. Oke. Sudah jawab semuanya? Untuk yang 2. Ups, untuk yang kedua. Oke, silakan. Silakan memilih
Yang A itu berarti film dengan film barat ya, seperti itu. Yang kedua film Korea. Yang A saya tidak tahu, yang B saya tahu dari diri saya. Silahkan. Maksudnya ini cuma contoh ya, mungkin bukan dots ya, mungkin film lain. Silahkan dipilih. Yang penting yang seperti itulah film Korea. Biar kelihatan maco katanya Pak Wahyu. Pak Taufik andalan. Saya penasaran jawabannya Pak Taufik ini. B, B, Pak Sigit A, Bu Rika A, Bufonia A. Tumben Bufonia A. Pak Wahyu A. Saya kelihatan maco saja. Oke. Teleponnya pencitraan. Bufonia pencitraan. Oke, yang ketiga. Lebih suka ke pantai atau ke gunung? Atau di rumah aja? Oke, saya mau lihat dulu jawabannya. Saya harus buka satu-satu. Pantainya yang tinggi, bukan Tanjung. Menyangkal sekali. Tanjung tak mau. Oke, cuma Pak Wahyu, Pak ya. Oke, selanjutnya. Next, suka membaca atau lebih suka belajar dari gadget? Ayo jangan pura-pura ya, jujur ya. Harus jujur kan? Oke, mari kita lihat jawabannya. Di sini ada siapa nih? B rata-rata, Fonia A. Matipu. Sigit, Bu Alfi. Oke, next. Suka belajar atau suka olahraga? Nggak suka dua-duanya. Suka belajar atau olahraga? Mari kita lihat. Olahraga, Bos. Ibu B. Ayu suka olahraga kah? Ibu saja. Nah, semen pada tahu aja yo. Oke. Oke, satu terakhir lagi. Nih, merupakan ciri orang yang belajarnya tenang atau harus diiringi musik? Silahkan. Gue auditori loh. Oke, mari kita lihat. A. B. Busang Sue. Pak Bagus B. Pak Sigit A. Iya. Bolnya ya. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pilihan-pilihannya. Saya harap itu merupakan pilihan yang jujur. Ya, ada satu lagi sebelum kita menarik benang merah dari ini semua. Pengen Bapak Ibu mengetes diri Bapak Ibu dulu. Mungkin saya bisa kirim link ya. Dan Bapak Ibu bisa buka, saya kasih waktu yang paling 5 menit untuk Bapak Ibu mengikuti tes. Silahkan lihat di kolom komentar. Nah, setelah Bapak Ibu sudah keluar hasilnya, silahkan, misalnya saya dapatnya misalnya 70% otak kiri. Jadi saya akan tulis di kolom komentar 70% otak kiri. Jadi ini untuk mengukur apakah Bapak Ibu cenderung menggunakan otak kiri atau otak kanan. Yang jelas pasti dua-duanya digunakan ya. Ada yang nggak pakai otak selama ini. Oke, silakan langsung tesnya, mungkin sekitar 5 menit supaya mungkin Bapak Ibu mengenal lebih mengenal diri Bapak Ibu. Iya, linknya dibuka. Dan kalau sudah silahkan
mengetikkan jawaban. Tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang kok Bapak Ibu. Mulai nih, klik mulai. Iya, silahkan dimulai, klik dimulai. Oke, Bu Sang Sui cenderung otak kanan. Oke, yang lain? Cenderung tidak memakai otak. Pak Taufik cenderung otak kiri. Oke. Otak kiri 63%, 37% otak kanan. Ya, baru 2 orang. Yang lain nggak usah takut remedial, tidak ada remedial kok. Pak Sigit, otak kiri 70%, kanan 30%. Padahal Pak Sigit bahasa ya. Pak Wahyu, memori apa nih? Kiri 43, kanan 57. Melodi memori. Kiri berapa? 43? Kanan 57. Berarti nggak beda jauh. Yes. Saya itu harus seimbang. Bu Fonia, bisa 50-50 ya? Berarti seimbang ini. Bu Ayu, otak kiri 46%, otak kanan 54%. Otakku sedikit error, kelihatan kok, yuk. Ini cenderung seimbang otak kiri dan kanan. Otak itu ada otak kanan, otak kiri, otak belakang. Tapi nggak pernah ini ya, terekspos. Kan cerebellum. Bu Lutfia, otak kiri 46%, otak kanan 54%. Mantap. Bu Rika. Ditulis di kolom komentar kalau sudah selesai. Bu Rika, otak kiri 60, otak kanan 40. Ya. Bu Alfi, otak kiri 70%, 30% otak kanan. Oke, Pak Bagus. Otak kiri itu apa? Kreatif atau serius? Yang kanan yang kreatif. Kanan itu lebih ke seni. Kanan. Pak Bagus, otak kiri 40, 60 otak kanan. Bu Nur Utari, otak kiri 56, otak kanan 44. Oke, ada yang belum? Siapa yang belum ya? Bu Untari belum. Bu Zhang Sui juga belum. Oh, sudah ya? Bu Zhang Sui sudah. Bu Anis belum. Bu Rizkika. Oh, Bu Anis sudah. Kiri 66, kanan 34. Oke. Iya, kalau gitu sambil menunggu yang lain, kira-kira Bapak Ibu mungkin ada yang bisa menarik benang merah. Ya, apa maksud permainan ini dengan materi kita, yaitu asesmen penilaian. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah mempelajari mengenai asesmen penilaian, asesmen atau penilaian ya, asesmen berarti ada kaitannya. Kenapa permainan ini saya masukkan gitu? Apa hubungannya dengan yang sudah Bapak Ibu pelajari asesmen? Pak Wahyu mungkin sudah menyalakan mikrofon? Karakter guru mungkin ya. Karakter guru untuk karakter siswanya. Jadi bagaimana cara kita melakukan pendekatan kepada siswa menyesuaikan dengan karakter kita maupun juga dengan karakter peserta didik. Oke, jadi menyesuaikan karakter kita dengan karakter peserta didik. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Tidak ada? Ya, jadi kalau kita pelajari mengenai materi asesmen, khususnya pada sekolah penggerak ini, kita akan dituntut untuk mengenal peserta didik kita. Seperti itu ya, karena pembelajaran
Merdeka Belajar ini adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi peserta didik saja yang kita jadikan acuan di sini ya. Nah, jadi hubungannya dengan permainan ini adalah peserta didik kita itu memiliki banyak perbedaan. Ya, perbedaan setiap individu. Ada yang mungkin tadi bisanya belajar kalau dia dengarkan musik. Ada yang bisa belajar kalau tenang. Ada yang bisa belajarnya lebih suka lewat baca buku daripada lihat ke HP, lihat ke gadget seperti itu. Nah, dan juga ada yang cenderung lebih otak kanan, ada yang cenderung lebih menggunakan otak kirinya, dan itu semua bukan merupakan suatu kesalahan gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa kita ubah di sini, hanya kita berikan motivasi, hanya kita mengenal mereka dan kita menyesuaikan dengan mereka. Jadi tujuan Merdeka Belajar itu yang saya tangkapkan seperti itu. Jadi peserta didik sebagai pusat. Jadi di dalam asesmen yang sudah kita pelajari bersama, ya Bapak Ibu mungkin sudah belajar kemarin, di dalam asesmen itu ada namanya asesmen diagnostik. Ya Bapak Ibu ya, di asesmen diagnostik ada non-kognitif, ada juga yang kognitif. Nah, mungkin ada yang bisa menyampaikan apa itu asesmen diagnostik? Bisa dilihat modulnya Bapak Ibu, saya tampilkan modulnya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Mem. Ya. Nah, di sini ada tujuan asesmen diagnostik. Jadi apa yang dimaksud dengan tujuan asesmen diagnostik? Lalu ada terbagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik yang non-kognitif dan juga asesmen diagnostik yang kognitif. Kita akan lihat bersama-sama. Ya, jadi tujuan asesmen diagnostik adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Sekali lagi, jadi asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa, khususnya sekarang di mana kita belajar dalam era pandemi ini, ya, kita tidak tahu bagaimana kondisi mereka di rumah, bagaimana gaya belajar mereka di rumah, seperti itu, apakah benar-benar belajar atau tidak, latar belakang mereka, ya. Jadi di sini kita dituntut untuk mendiagnosis terlebih dahulu kemampuan dan kesiapan mereka atau kesiapan peserta didik dalam belajar. Di mana asesmen diagnostik ini terdiri atas dua, yaitu ada non-kognitif, ada juga kognitif. Nah, untuk yang non-kognitif ada tujuannya. Tujuannya yang pertama mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi. Lalu mengetahui aktivitas belajar di rumah, ini termasuk non-kognitif ya. Jadi kita dituntut bukan hanya belajar, meeting, kasih materi, tapi kita harus melihat kesiapan mereka. Mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, mengetahui gaya belajar seperti yang tadi, karakter serta minat siswa. Jangankan di antara peserta didik, guru-guru pun yang sudah dewasa pun kita lihat banyak sekali perbedaan di antara kita ya. Entah itu yang kita sukai ataupun kecenderungan otak kanan ataupun otak kiri, seperti itu. Lalu tujuan asesmen diagnostik yang kognitif mengidentifikasi capaian siswa, ya, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata. Ini sudah kalau kognitif ini selama ini yang kita lakukan ini sudah berhubungan dengan nilai lah, seperti itu. Memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan, seperti itu ya, tujuan dari kognitif dan non kognitif. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu asesmen asesmen diagnostik non kognitif. Akan melaksanakan asesmen diagnostik, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada tindak lanjut. Nah, jadi bisa ini contoh, salah satu contoh ya.
langsung dengan bertanya, ya. Di sini biasa dikatakan apa yang sedang kamu rasakan, bagaimana perasaan dari rumah. Nah, langsung ini adalah kita sedang melakukan asesmen kognitif. Nah, contohnya juga mungkin pada saat jam perwalian, kita dengan tadi kita masing-masing, anak-anak kita masing-masing. Dan selama ini kita sudah melakukan asesmen diagnostik non kognitif. Karena pasti awalnya kita tanya, nah, jadi saya tidak langsung seperti itu, ya, itu untuk melihat kesiapan sosial emosional siswa, ya. Atau bisa juga selain menggunakan wawancara seperti tadi, bisa kita suruh mereka bercerita, menulis, menggambar, seperti itu, untuk menilai asesmen diagnostik non kognitif, ya. Nah, setelah itu kita harus melakukan tindak lanjut, Bapak Ibu, ya. Jadi setelah kita melihat misalkan ada yang bermasalah, ya, tanda kutip, nah, berarti kita harus melakukan tindak lanjut, misalnya mengomunikasikan dengan orang tua atau kita sharing dengan sesama guru dan kepala sekolah, lalu kita melakukan tindak lanjut apa yang harus kita lakukan, ya, agar mungkin yang tadinya dia bermasalah, yang tadinya emosinya negatif, nah, jadi lebih siap lagi dalam belajar, seperti itu. Kalau asesmen diagnostik non kognitif. Ya, sekarang asesmen diagnostik kognitif. Oke, ya, bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam sebuah topik mata pelajaran. Ya, nah, asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan apa perbedaan asesmen formatif dan asesmen sumatif? Silakan. Mungkin coba saya tanya sudah, ya. Cek. Mungkin Pak Taufik, ya. Gimana, Mem, tadi? Mungkin Bapak bisa memberikan perbedaan apa yang dimaksud dengan asesmen formatif dan sumatif. Bedanya di mana? Kalau secara sederhana, asesmen formatif itu asesmen yang dilakukan ketika proses pembelajaran sedang berlangsung. Terus asesmen sumatif itu asesmen yang dilakukan di akhir pembelajaran. Mungkin seperti itu, ya. Simpelnya memang. Oke, terima kasih Pak Taufik. Ya, benar sekali ya Bapak Ibu, ya. Jadi asesmen formatif itu penilaian atau asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Contohnya pada saat anak-anak melakukan presentasi, lalu kita mengambil nilai, itu seperti itu asesmen formatif. Atau saat anak-anak diskusi, atau tes-tes lisan yang secara tidak langsung kita lontarkan ke anak-anak pada saat pembelajaran. Nah, itu termasuk asesmen formatif. Sedangkan asesmen sumatif adalah asesmen atau penilaian yang dilakukan pada saat pembelajaran sudah berakhir. Jadi untuk mengukur capaian pembelajaran sudah sampai di mana kemampuan mereka, kompetensi mereka terpenuhi atau tidak, seperti itu. Itu adalah asesmen sumatif, ya. Nah, sama, ya. Kalau asesmen non kognitif tadi dilakukan tindak lanjut, maka asesmen diagnostik kognitif juga akan dilakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjutnya mungkin bisa dalam bentuk remedial untuk yang dalam tanda kutip tidak tuntas, seperti itu, ya, yang belum tercapai. Bisa juga dengan menggunakan pengayaan untuk peserta didik yang sudah bisa, seperti itu. Itu mengenai asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif, ya. Oke. Mungkin ada yang mau didiskusikan.
Kalau Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu selama ini di kelas, mungkin ada yang bisa menceritakan pengalaman atau sejauh mana Bapak Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik dan asesmen diagnostik kognitif dan non kognitif selama ini ya, selama kurikulum yang lama. Mungkin ada yang bisa menceritakan? Jadi sepertinya saya sudah melakukan ini. Selama ini saya melakukannya dengan cara ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menuturkan, mungkin dari Bu Untari. Hadir Bu Untari? Halo, gimana sekarang udah kedengar Ya, ya? Oke. Udah. Ya, sangat jelas. Silakan. Iya, kalau di kurikulum sebelumnya biasanya saya kalau misalnya awal pembelajaran begitu, jadi bisa review dulu dari materi sebelumnya karena biasanya itu kalau di kelas 11 yang saya ajar itu bisa ada keterkaitan antara materi bab 1 sama bab berikutnya. Jadi biasanya sebelum masuk ke bab selanjutnya review dulu materi sebelumnya kayak gitu. Katanya, masih ingat nggak mereka sebelumnya kayak gitu sih men biasanya. Oke. Mungkin reviewnya secara lisan atau tertulis, pretest begitu atau gimana? Bisa secara lisan, bisa hanya tanya jawab saja ke anak-anak seperti itu. Hanya ingin mengetahui seberapa paham mereka sebelumnya begitu untuk melihat apakah mereka sudah pantas untuk memasuki materi berikutnya begitu sebelum terlalu jauh materinya. Jadi kalau memang belum paham ditekankan dulu sebelumnya. Oke. Berarti itu bisa dikategorikan asesmen diagnostik kognitif formatif ya, bisa sebagai tes formatif menjawab di awal pembelajaran mengenai materi yang sebelumnya seperti itu ya. Jadi persiapan anak-anak. Iya. Oke. Coba kalau Pak Wahyu, ini guru senior nih. Senior di Averas maksudnya. Senior di Mungkin Averas. bisa berbagi Anda pengalaman. lebih senior. Kalau saya mungkin hampir mirip dengan Bu Tari, cuman lebih ke pretest terlebih dahulu. Biasanya saya setiap di awal kegiatan pembelajaran saya selalu mengadakan namanya pretest. Ya bisa dibilang mirip dengan Bu Untari, cuman materinya yang saya sampaikan adalah materi yang kemudian akan diajarkan. Jadi tuntutannya adalah siswa sebelum mereka masuk di pembelajaran itu mereka sudah harus baca terlebih dahulu materinya. Berarti untuk ada melihat pretest, kesiapan siswa. Ya. Berarti ada pretest, nanti dilanjutkan terakhir post-test begitu ya? Iya, seperti itu. Mungkin ini pengalaman yang saya dapatkan semenjak kuliah. Mungkin Ibu Samsui juga tahu kalau di UMM bagaimana itu. Iya. Oke. Kalau dari Memfonia? Iya, Kak. Oh, ya. Kalau dari Memfonia bagaimana? Kalau saya mungkin kayak Tari ya. Lebih ke Tari karena kan kalau di kimia itu materinya saling berhubungan. Jadi kalau seandainya kita mau belajar materi baru tapi mereka belum paham konsepnya itu pasti nggak akan nyambung gitu. Jadi kalau misalkan di awal memang biasanya lebih ke review materi sebelumnya berupa beberapa pertanyaan gitu. Itu sih biasanya. Kemudian nanti pas di tengah-tengah pembelajaran review lagi dari materi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kira-kira mereka fokus nggak sih di pembelajaran itu? Gitu. Oke. Terima kasih Memfonia. Mungkin kalau Bu Lutfia, nah, kalau pembelajaran misalnya kalau di Jawa selama ini bagaimana Bu Lutfia? Saya baru belajar ngajar itu waktu KPL, Bu. Belum pernah. belum pernah ngajar ini. Masih mau ini. Kalau selama PPL bagaimana? Biasanya setelah mau masuk materi itu
ada belum apa gimana maksudnya? Hari mau masuk materi itu sebelumnya saya selalu mengingatkan ke peserta didik untuk mempelajari dulu. Jadi peserta didik ada gambaran awal lah tentang materi yang akan dipelajari. Terus nanti setelah itu ada penugasan. Mungkin masih seperti itu, Bu. Oh, seperti itu. Iya. Oke. Kalau Pak Sigit, nah saya mau penasaran kalau yang dari luar Sorong ini bagaimana coba? Apakah sama atau bagaimana Pak Sigit? Ya, kalau saya kan kebetulan mengajar bahasa Inggris. Nah, itu kan kalau bahasa cakupannya luas. Jadi saya memberikan tes yang bukan tes sumatif yang baru akan masuk ke materi itu. Saya ini dulu ke siswa, misalnya materinya apa, misalnya giving suggestion atau memberikan saran. Jadi belum masuk setelah absen itu saya pura-pura saya ada keluhan apa gitu dan kalian punya saran apa gitu. Terus kalau beberapa siswa memberikan saran, lalu kami diskusikan bersama sebaiknya memberikan saran itu seperti apa kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian mereka akan benar-benar bagi mereka yang sudah pernah belajar di tempat khusus atau di sebelumnya, nah mereka menjelaskan, meluruskan dari yang penyampaian saran pemberian saran tadi jadi ke kata bahasa yang benar. Itu juga nanti kalau diucapkan kata lain. Atau misalnya yang bukan di language focus tapi di materi. Nah, seperti itu juga kita berikan isu-isu yang sedang ini saat ini, terus baru kita berikan siswa berkesempatan untuk menjelaskan atau memberikan tanggapan terhadap isu itu, baru kita masuk ke materi seperti itu. Oke. Iya, terima kasih Pak Sigit. Nah, ya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi selama ini kita sudah melakukan asesmen dengan cara mungkin dengan cara masing-masing ya. Tapi menurut Bapak Ibu, jika di sekolah kita ya di SMA Avers ini kita terapkan seperti yang dibutuhkan dengan oleh sekolah penggerak ya. Jadi seperti asesmen diagnostik yang non kognitif, terus ada yang kognitif yaitu tes formatif dan juga tes sumatif. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa kendala yang akan kita hadapi begitu? Karena sepertinya ini kompleks sekali ya. Kalau ada non kognitifnya, terus ada formatif, ada sumatif. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa kendala yang akan kita alami dalam melaksanakan atau mengaplikasikan asesmen seperti yang dimau oleh kurikulum sekolah penggerak ini? Begitu, kesulitannya di mana gitu? Mungkin dari Mem Anis? Iya, halo Bu Agnes. Oh ya. Oh iya, Bu Anis. Gimana Bu Agnes? Ya tadi kan tadi saya ya mungkin Bu Anis bisa, menurut Bu Anis ya, tadi kan kita bicara tentang asesmen, di mana ada asesmen penilaian, asesmen diagnostik yang non kognitif dan kognitif, di mana kognitif itu ada tes formatif, sumatif. Nah, menurut Bu Anis kalau misalnya kita aplikasikan itu seperti yang diinginkan oleh program sekolah penggerak ini, apa kendala yang akan kita alami gitu ya, atau apa ya bagian sulitnya seperti itu? Mungkin Bu Anis bisa berbagi atau ini sedikit lah. Oke, terima kasih Bu Agnes. Jadi tantangan yang kita hadapi ya dalam penerapan sekolah penggerak itu intinya ya. Jadi ada beberapa tantangan yang kita hadapi dalam sekolah penggerak. Yang paling pokok karena di sini semuanya itu berpusat pada siswa juga gitu ya. Jadi kadang-kadang itu adanya ketidakselarasan antara konsep dengan praktek yang terjadi. Kemudian di sini tantangannya kita semua harus bersinergi dalam artian
yaitu semua komponen pemangku kepentingan itu harus semuanya menyadari dan semuanya harus sama-sama mendukung. Apalagi dalam sebuah program itu tantangan utamanya yaitu mengenai IT. Nah, kebanyakan di sini, bukan kebanyakan ya, ada beberapa yang masih kurang paham tentang IT, termasuk saya mungkin yang paling tidak paham di sini. Jadi tantangannya ya itu tadi, semua komponen pemangku kepentingan itu semuanya harus sama-sama menyadari dan sama-sama serta-merta membangun untuk terwujudnya konsep pembelajaran seperti yang dimaksudkan oleh Oke, itu berarti tantangan dari pelaksanaan sekolah penggerak ya? Iya. Oh iya. Oke, Bu Anis, terima kasih. Mungkin satu orang lagi. Pak Bagus sudah bisa? Pak Bagus? Oh, Mem Ayu, silakan. Oke, siap, Ade. Sabar, Mem Ayu ini lagi berapi-api nih. Oke. Ayu. Tidak, Mem. Ya. Gitu juga. Mem, kan Mem apa tadi tanya ada tantangan toh Mem? Jadi kayak misalnya nih Mem, kita mau tahu potensi anaknya, tapi anaknya tuh kayak introvert gitu Mem, diam, nggak mau ngomong. Itu kita harus kayak gimana Mem? Oke. Terus apakah kayak yang kita tahu orang tuanya? Apakah kita harus kayak mungkin orang tuanya nggak bisa dihubungi? Lah kita harus ke rumahnya gitu Mem. Kan jauh banget. Jadi pertanyaannya Ayu kok kayak jelek di saya gitu ya. Anak-anak saya kan seperti itu. Biasa apa kan bisa menjawab karena memang anak-anak kan seperti itu. Oke. Jadi ya ada pertanyaan ini Bapak Ibu ya dari Ayu. Jadi bagaimana menyikapi anak-anak yang sepertinya introvert terus kayak susah terbuka gitu ya akhirnya untuk menyelami anak itu tuh sulit sekali. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang punya saran kalau menghadapi peserta didik seperti itu kira-kira seperti apa, Bapak Ibu? Tadi sampai Mem Ayu bilang, apakah kita harus ke rumahnya? Terus kalau rumahnya di kampung sana ya, di kampung Sorong Selatan sana, apa kita harus ke sana? Siapa? Ayo, yang bisa Pak Bagus. Saya nih gemes ingin dengar suaranya Pak Bagus ini. Oke, baik ya. Untuk mengatasi masalah anak-anak yang seperti itu ya seperti biasa, kita teror orang tuanya terlebih dahulu agar anaknya itu bisa masuk sekolah ya. Itu intinya seperti yang saya lakukan kemarin-kemarin. Kalau anaknya tidak masuk, tidak bisa dihubungi, orang tuanya kita hubungi. Kalau tidak bisa, kita cari tahu temannya, suruh meneror, dicari apa namanya, wali kelas, ya, kayak gitu. Akhirnya dia akan muncul sendiri dan datang ke sekolah. Nah, kalau ada masalah, karena sekarang sudah ada guru BK, kita serahkan ke BK untuk masalah pembelajaran atau ada kendala apa sih dalam kehidupannya sehingga tidak mau belajar seperti itu. Kalau untuk masalah asesmen pembelajarannya, kita bisa membuat ya sesuai, karena ini kurikulum sekolah penggerak, kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Jadi kalau mereka lebih suka audio, kita buat soal atau asesmen menggunakan audio. Nah, gitu, audio visual, pertanyaannya dalam bentuk yang menarik begitu loh. Tidak hanya selembar kertas, terus mereka mengerjakan kan pusing biasanya kalau di ilmu matematika, di IPA kan hitung-hitungan kayak gitu. Nah, kita buat soal seperti matematika, ada gambar kubus tiba-tiba bergerak menyatu, kan lebih menarik gitu. Jadi mereka mencari tahunya lebih senang gitu kalau masalah asesmennya. Kalau kendalanya ya Bapak Ibu guru akan lebih sibuk mempersiapkan bahan ajar yang akan kita pelajari selanjutnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Intinya kita sebagai guru kita harus aktif ya. Jadi seperti menghadapi anak saya satu yang lebih sering di kampung daripada di kota Sorong,
jadinya dia beserta dengan orang tuanya dan keluarganya itu tidak bisa dihubungi. Nah, jadi kalau dalam kasus seperti itu, pokoknya seperti yang Pak Bagus tadi bilang ya, ayo kita yang harus aktif, cari tahu, cari di temannya, pokoknya jangan sampai kita tuh melepaskan dia gitu. Jadi cari apa ya? Jadi cari tahu tentang dia di temannya. Kalau bisa terus hubungi orang tuanya, gitu. Ujung-ujungnya bagaimanapun hasilnya bisa dihubungi atau tidak, yang penting kita sudah berusaha seperti itu. Nah, terus lebih didekati lah pada saat misalnya dia sudah masuk sekolah. Jangan dibiarkan gitu ya. Kemarin-kemarin saya juga sempat kecolongan, mungkin karena dia laki-laki, saya perempuan, jadinya agak sulit pendekatannya seperti itu. Tapi harusnya ya seperti itu, kita dekati sebenarnya kendalanya apa, tidak ikut daring kenapa gitu loh. Kalau misalnya memang tidak ada handphone atau apa, diajaklah aktif, kita ajak, ayo di sekolah saja begini-begini seperti itu. Nah, seperti yang tadi Pak Bas bilang, memang agak sulit ya, apalagi untuk anak-anak yang tinggalnya di kampung, yang tidak ada signal, orang tuanya juga dalam tanda kutip membiarkan gitu ya, masa bodoh seperti itu ya, memang perlu kesabaran dan perhatian ekstra dari kita gurunya. Seperti itu ya, Ayu ya. Atau ada lagi yang mau menambahkan? Ada yang punya trik kiat khusus? Fonia bagaimana, Fon? Mem Fonia? Cuman kalau saya lebih ke diskusi sama orang tua sih biasanya. Jadi kalau misalkan memang anak ini bermasalah, biasanya saya langsung menginfokan ke orang tuanya begitu. Jadi jangan sampai nanti sudah terjadi lama baru saya infokan seperti yang pernah terjadi waktu itu begitu. Jadi pengalaman dari situ ketika misalkan ada masalah nih sama anaknya, berusaha dulu komunikasi via WA misalkan, kalau tidak bisa biasanya saya lewat temennya gitu kan, siapa tahu temennya punya nomor kontak orang tuanya begitu kan, tetangganya kayak gitu. Itu sih lebih ke orang tua memang. Iya. Kalau misalkan kayak Sherly atau kayak anaknya Kak Agnes kan memang perlu ini ya, perlu perlakuan khusus begitu. Jadi benar-benar yang harus ditemani di sekolah begitu. Tapi kalau terus ditemani tetap begitu. Kalau itu sih berarti kembali ke anaknya sendiri sih. Karena sudah merasa maksimal sih kitanya. Iya. Berarti harus langsung ditindaklanjuti begitu ya, Memfonia. Jangan sampai sudah kejadian lama, hilang lama, iya, baru kita sadar. Iya. Iya, oke. Terima kasih, Memfonia. Ada lagi? Bapak Ibu? Yang mau didiskusikan, kalau tentang asesmen ini banyak kendalanya dikarenakan peserta didik itu banyak macamnya ya, banyak modelnya. Kita bisa lihat dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Kalau menurut saya, kalau kita di SMA Averus ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit dalam arti bagaimana? Karena anak-anak kita di sini kan bukan anak-anak yang dalam tanda kutip liar gitu ya. Beda mungkin dengan sekolah-sekolah lain yang jumlah peserta didiknya banyak, terus lebih liar begitu. Kalau selama ini sejauh ini peserta didik kita, mungkin untuk yang baru bergabung juga ya, Bu Sangsue, Bu Lutfia, kalau untuk anak-anak SMA Averus sendiri saya rasa tidak terlalu sulit kita untuk dekati seperti itu. Jadi seharusnya mungkin tidak terlalu sulit kita mau melakukan asesmen yang tepat, kita melakukan asesmen yang tepat untuk mereka seperti itu. Kalau di sekolah SMA Averus sendiri ya. Beda mungkin kalau kita ngajar di STM, di SMA 2, di SMA 1, SMA 3 yang mungkin masalahnya lebih banyak daripada kita. Mungkin kalau masalah di SMA Averus ini, kalau kita lihat pembelajaran daring kemarin itu kan merekanya malas kumpul tugas, malas masuk gitu. Tapi ya paling tidak masih bisa dikontrol lah. Begitu. Oke, Bapak Ibu. Itu terkait asesmen karena ini sudah jam 9. Kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, maka kita akhiri sampai di sini. Oke, kalau begitu saya kembalikan ke Pak Sigit ya, Pak Sigit. Ya, untuk menutup IHT kita di hari yang ke-6 ini.
Baik, itu tadi pembahasan materi dari Memaknes, banyak sekali, ada tujuan pembelajaran, kemudian ada asesmen, dan yang paling berkesan mungkin pemberian materinya itu sangat menarik dan inovatif karena jadi tidak membosankan, karena ada beberapa kuis, ada kita bisa memilih, ada gambar-gambar yang menarik. Terima kasih sekali lagi Memaknes. Kemudian terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bersedia dan berkenan untuk menghadiri dan berpartisipasi keaktifannya di aktivitas IHT di hari ke-6 ini. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang masih harus diperbaiki lagi, kritikan dan masukan saya terima. Untuk lebih meningkatkan lagi, untuk lebih kedepannya lagi, saya harus melakukan yang lebih baik lagi sebagai moderator di kegiatan IHT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam.